syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual dan atau Federasi Batak Intelektual, sama itu pemaknanya. Mau federasi, mau forum, mau asosiasi, itu artinya tempat berhimpun. Yang prinsip dari kata-kata itu adalah Batak Intelektual. Karena sebutan forum dan federasi sama-sama Batak, F. Artinya dalam terminologi bahasa unsurnya masuk, mau federasi, mau forum. Dan bahasa Hot Mandarin ada yang menyebut forum. Sudah baca kan? Sudah menyebut forum langsung. Dan ada dalam tertulis di captionnya juga. Bung Leo Situmorang S. Seorang pengacara yang sudah terkenal juga, bahkan lebih dulu terkenal dari saya. Masalah rezeki dan uang pun dia lebih banyak dari saya. Kemudian Saudara Sekretaris Jenderal DPP Forum Batak Intelektual Bung Dimpo, sarjana hukum, master sebelah kanan juga. Kemudian Saudara Bintomawi Sumurung Siregar, sarjana hukum, master, Direktur LBH DPP Forum Batak Intelektual, yang juga pelapor dari saudara, dalam hal ini pelapor akun Hotman Paris Official yang sedang berproses di Polda Metro Jaya, Jakarta, unit cyber crime. Kemudian saudara Kabid Humas DPP Forum Batak Intelektual, saudara Donald Yandya, dan juga saudara Erik Barus. Badannya ini lebih gede dari saya. Kami ini besar-besar semua karena sejahtera ya, tapi bukan dari grobol. Banyak makan ikan juga. Dan banyak makan ikan, bukan mujair tapi salmon. Saudara Erik adalah bendahara umum DPP Forum Batak Intelektual. Dan beberapa, dan ini adalah panglima besar. Catat ini ya, Hotman, kau lihat hadir semua ya. Karena kau pancing di mana datang sekarang. Seperti apa kedepannya, biar Pak Ketua Umum, saya Ketua dan Penasihat tidak berwenang mengintervensi, apalagi urusan eksekutorial. Saya tidak masuk. Benar nggak Pak Ketua? Betul. Saya hanya memberi nasihat, didengar atau tidak itu urusan mereka. Panglima besar DPP Forum Batak Intelektual dan Richard Butar-Butar, baru saja ini menikah kemarin, betul ya? Yang dipertemukan Tuhan, jangan pernah dipisahkan manusia. Tapi bukan berarti kau mengakui hubungan khusus dengan orang, kemudian kau mungkin berpikir kau dan dugaan kami kau menganggap itu halal. Saya yakin pasti ajaran agama apapun tidak boleh. Benar nggak? Benar. Nanti kita akan ya. Kemudian beberapa anggota dari Panglima, dalam hal ini anggota dari DPP atau Provos ya. Jadi FBI ini bukan organisasi kere, bukan organisasi kecil, dan dia sudah lebih dari 2/3 provinsi di Indonesia dan beberapa puluh dan ratus kabupaten kota di Indonesia. Begitu ya informasinya, kurang begitu. Kemudian ada tim hukum dari Ranglofong. Ada saudara Abdul Hadi, ada saudara Nur Hadi Islami, ada saudara Marida Raja Gub, dan sebelah kiri saya Ibu Ade Suryani, ahli media kebidanan. Beliau ini tadinya aspri saya, tapi aspri abadi. Kenapa? Karena selama ini kita melihat bahwa yang namanya
aspri tambahan. Belum tentu. Tapi karena banyaknya tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, di luar saya punya sespri, ajudan, koordinator driver, security di rumah saya, dan lain-lain. Saya butuh aspri yang senantiasa bisa mendampingi saya. Dan aspri itu sekarang ada di sebelah kiri istri saya, Saudara Claudia Senduk, sebelah kiri. Beliau ini adalah Putri Pariwisata Kalimantan Timur, Pariwisata Kalimantan Timur 2015. Setelah dan kakaknya adalah Polwan di Polda Sumatera, Polda DKI Jakarta ya, Polda Metro. Keluarganya bekerja di dunia pertambangan. Aspri saya ini bukan orang, maaf ya, bukan orang susah. Dia punya kendaraan sendiri, punya apartemen sendiri, dan itu profesional. Tidak saya suruh dia joget-joget apalagi dansa-dansa. Kita profesional. Dia lulus pun berdasarkan interview, juga diinterview oleh istri saya. Gitu. Lulus kata istri saya, baru lulus kata saya. Bukan saya paksakan istri saya untuk mengatur lulus, tidak. Ya. Kemudian tadi malam Claudia Senduk diskusi dengan saya, Bang, Pak, sorry ya, kelihatannya melihat tugas Bapak. Dia baru 5 hari ikut saya, sempoyongan dia. Benar gak? Kemarin dia nggak bangun 1 hari sampai malam baru bisa ketemu saya di tempatnya. Kenapa? Karena bekerja selama di Medan, kita tidur memang sampai setengah 4. Bukan bangun jam 3. Saya nggak ngerti itu di mana rumusnya bangun jam 3 itu dapat rezeki. Yang saya tahu kita kerja sampai larut malam, baru nanti sholat subuh kalau kami muslim baru kita kerja lagi. Ya, itu pembelokan menurut saya. Jadi dia kemarin dia bilang, Pak, bagaimana kalau saya tambah aspri satu lagi? Iya, mati saya berapa lagi uang keluar ini? Saya bilang gimana? Iya, sampai Pak. Ada orangnya, ada. Nah inilah dia. Mau saya interview nanti. Dengan siapa namanya? Hah? Meriska. Ini juga nanti saya akan interview. Belum tentu saya lolos apa enggak ini. Tapi wajahnya oke, penampilan oke, dan berpendidikan. Nanti saya interview. Dia melamar untuk jadi aspri kedua. Benar ya? Benar ya? Asli Manado ya? Jadi kita bukan tunjuk dia karena ketemu di klub, bukan. Jumpa di klub, dapat nomor handphone, minta cantik besok jadi aspri, mau nggak? Itu katanya informasinya. Oke, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kalian tolong catat ya kalimat saya ini. Razman ini bahasanya bersayap. Nah ini dia. Ini bedanya saya, orang punya legal mind, saya punya political mind, sociologist mind, psychologist mind. Pertama, saya sampaikan bahwa preskon hari ini kita lebih pada substantif Hotman dan Richard. Soal pencabutan kuasa. Susah itu saya urai. Pencabutan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Richard itu sudah saya buka. Dan sudah kami laporkan, mau kami sampaikan gugatan ke PN. Tanggal 14 sudah mulai. Dipimpin Bung Leo. Nanti kita lihat, di sana ada azas pembuktian, kita lihat. Jadi tidak perlu komentar-komentar kiri dan kanan Richard. Ya. Kemudian HPH Dennis sebut di video atau di statementnya yang dikutip media TV dan juga online, menyebut saya punya 7 istri. Oknum ya, maaf ya, oknum. Tapi wartawan mengarah ke saya. Alangkah indahnya Hotman kalau kau sebut Razman punya 7 istri atau 7 selingkuhan sehingga meras-meras klien. Itu baru cara. Saya angkat tangan. Angkat tangan saya. Tolong Hotman, tolong Dennis, tolong Richard. Sebut nama saya. Razman punya 7 istri atau 7 selingkuhan sehingga meras-meras klien. Tolong sebut nama saya. Saya cium tangan kalian. Sebut nama saya.
Hari itu juga, wallahi, saya akan laporkan ke. Jangan tidak gentle. Sebutlah nama, iya kan? Jangan oknum pengacara itu giliran kau berbelok masalah hukum, kau sebut nama Razman biar aman kau. Giliran oknum 7 istri, sebutlah. Dennis juga sebut nama. Jangan bertanya. Enggak kan dia juga yang ngomong. Dennis Hotman sebut. Jangan numpang tanya, ya bang, ini benar nggak bang? Ya, kok kau bertanya? Terus siapa yang jawab? Kau bertanya sama siapa? Coba kau tanya, Bang Razman. Dan kalau kau tanya, saya nggak bisa jawab juga, kan hanya bertanya kau. Tapi kalau kau bilang, Bang Razman pantas peras-peras klien, 7 istri, 7 selingkuhan, atau berapalah kalian suka hati kalian, sebut nama saya. Saya datangi, saya cium tangan kalian, pegang ya. Dennis Hotman. Setelah itu baru tempur kita di pengadilan, di polisi. Jadi saya bukan takut, tapi karena kamu nggak masuk unsur, ya. Jadi yang pengecut ini kau atau saya? Nah sekarang saya sudah tantang kau Hotman, dan saya jawab ini. Kan kau bilang jelaskan oknum pengacara, terus siapa yang mau menjelaskan? Tapi orang pernah nanya ke saya, kalau itu alamatnya ke saya jawab sekarang. Kalau memang saya maksud kau, tolong sebut nama Razman Ali. Jelas ya? Jadi kau jangan pengecut. Kemudian masalah Evi, mantan istri istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Ini saya mengundurkan diri. Ada beritanya. Kemudian ada sesuatu pekerjaan yang menurut dia belum selesai. Versi saya memang mengundurkan diri, dan ada hal yang menurut saya harus diselesaikan. Dan kemudian ada persoalan, kami selesaikan, selesai. Apa masalah di situ? Sampai katanya saya baru sampai jam 3 malam, saya lihat di portal, saya lihat di podcast Uya Kuya, inilah oknum pengacara Razman, kalau itu disebutnya pengacara, masalah melapor ke saya. Nah sekarang saya tanya, ini Hotman apa ini? Miriam Bellina buat laporan polisi di Polda Metro Jaya ini. Yang menurut berita ini di sini katanya kau aniaya. Berita ini ya, sampai hidungnya itu retak, kau gigit lehernya. Kalau saya sudah jawab penyelesaian masalah saya dengan Evi, dia memang buat laporan polisi dan kemudian kami damai. Sekarang saya tanya, kau damai apa enggak nih? Apa murni cabut perkara ini? Yang mendamaikan kau itu pun udah ngomong sama saya, Hotman. Tolong kau jawab ini. Ini udah telak ini Miriam Bellina ini. Bagaimana damainya ini?